Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas B Ilmu Komunikasi tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi statistik non-parametrik dari mata kuliah Statistik Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi 2024 dengan dosen pengampu Mbak Kinkin Yulianti. Oke, lanjut saja ke slide berikutnya. Ada anggota kelompok 10, ada Aisyah Isaura dengan NIM 141624079. Ada saya sendiri Ismi Zarani dengan NIM 141062411. Ada Mutia Salma dengan NIM 141624087 dan Sakura Fahriza dengan NIM 141624089. Selanjutnya ada definisi dari uji non-parametrik, yaitu merupakan cabang ilmu statistika yang mempelajari prosedur-prosedur inferensial yang tidak bergantung pada asumsi-asumsi khusus. Jadi uji ini digunakan bila asumsi pada uji parametrik itu tidak dapat dipenuhi. Jadi asumsi yang paling lazim pada uji parametrik ialah sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya ada keuntungan dan juga kelemahan dari uji non-parametrik. Yang pertama ada keuntungan, yaitu tidak perlu mengetahui bentuk-bentuk dari populasi datanya dan juga perhitungannya biasanya singkat dan syarat skala pengukuran datanya itu tidak terlalu ketat. Namun dari situ juga ada kelemahannya, yaitu informasi pada sampel sering tidak masuk dalam analisis atau perhitungan, dan jika persyaratan pada uji parametrik dapat dipenuhi, maka simpulan yang diambil dari uji non-parametrik itu akan bersifat lemah dibanding dengan uji parametrik. Nah, selanjutnya untuk menganalisis data pada uji non-parametrik ada beberapa cara. Yang pertama itu ada chi kuadrat untuk uji kebebasan dua variabel kategori, yaitu uji ini digunakan untuk membentuk kategori atau kelompok dan mengetahui hubungan antara kedua kelompok data tersebut. Lalu disajikan menggunakan tabel silang atau tabel kontingensi dan dikerjakan dengan membandingkan frekuensi observasi yang ditandai dengan huruf O dan frekuensi ekspektasi atau harapan yang ditandai dengan huruf F. Lalu uji ini merupakan uji satu sisi dan hasilnya itu membentuk distribusi chi kuadrat. Lalu ada langkah-langkah pengujian. Yang pertama untuk pengujian kebebasan dua variabel kategori itu menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya itu seperti H0 yaitu kedua variabel tidak ada hubungan atau bebas satu sama lain, dan HA yaitu kedua variabel tidak bebas atau saling mempengaruhi. Lalu yang kedua menguji statistik yang sesuai dengan rumus, yaitu chi kuadrat hitung atau chi square sama dengan jumlah atau sigma dari FO kurang FE kuadrat dibagi FE, di mana FO itu adalah frekuensi observasi dan FE itu adalah frekuensi ekspektasi, yang dihitung dengan rumus FE sama dengan total baris dikali total kolom dibagi dengan total nilai pengamatan. Lalu yang ketiga kita menentukan nilai kritisnya. Nilai kritisnya itu adalah X2, itu adalah alpha dan juga F atau DF, degree of freedom, di mana F ini itu ditentukan melalui B kurang 1 dikali dengan K kurang 1, di mana B adalah jumlah baris dan K adalah jumlah kolom. Yang terakhir itu membuat kesimpulan, yaitu menolak H0 apabila X kuadrat hitung atau chi square itu lebih besar daripada nilai kritis, atau X2 itu alpha dan juga F atau degree of freedom. Baik, selanjutnya ada koefisien korelasi Spearman. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau keeratan dua variabel ketika data tidak berdistribusi normal dan memiliki skala ordinal. Pada korelasi Spearman, data observasi tidak dikorelasikan melainkan pada data peringkatnya yang dikorelasikan. Syarat penggunaannya yaitu data harus diambil secara acak, data bersifat ordinal, data tidak berdistribusi normal, dan yang terakhir yaitu koefisien korelasi Spearman diperoleh dengan rumus dengan keterangan RS, yaitu koefisien korelasi Spearman, DI selisih ranking tiap pengamatan, dan N yaitu banyaknya pengamatan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian. Yang pertama merumuskan hipotesis. H0 yaitu kedua variabel tidak saling berhubungan dalam populasi asalnya. HA atau H1 kedua variabel saling berhubungan dalam populasi asalnya. Yang kedua, tentukan taraf signifikasi. Dan yang ketiga, hitung statistik uji RS. Yang keempat, hitung kriteria pengujian.
Tolak H0 jika RS lebih dari PS atau A. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian. Contoh pengaplikasiannya yaitu misalkan ingin diketahui hubungan antara jumlah jam magang dengan skor prestasi karyawan. Skor prestasi diukur dengan skala dari 1 sampai 4 titik hasil yang dapat menyimpulkan semakin banyak jam magang karyawan maka akan semakin banyak skor prestasinya. Uji tanda peringkat Wilson atau yang biasa disebut dengan Wilson-Signet Trend Test adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan yang berskala ordinal atau interval tetapi tidak berdistribusi normal. Uji ini juga dikenal dengan nama uji pasangan cocok atau yang biasa disebut dengan match pair test. Lalu di sini juga ada langkah-langkah pengujiannya. Untuk yang pertama, menyatakan hipotesis dan taraf nyata atau A yang diinginkan, menentukan besar atau tak, dan tanda perbedaan antar pasangan data, menyusun perbedaan tanpa memperhatikan data, dan yang terakhir adalah memberikan tanda atas peringkat yang telah ditetapkan. Lalu di sini juga ada rumus-rumusnya yang bisa seperti dilihat. Uji Mann-Whitney. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan ukuran pemusatan antara dua populasi. Seseorang akan melakukan uji ini apabila ada kasus diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan dengan median, bentuk dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Hipotensi pada uji Mann-Whitney yaitu H0 μ1 sama dengan μ2, HA μ1 tidak sama dengan μ2 atau μ1 lebih besar μ2 atau μ1 lebih kecil dari μ2. Sampel dinyatakan dengan N1 dalam kurungan yang lebih kecil dengan N2 yang lebih besar. Maka uji Mann-Whitney dikelompokkan menjadi: pertama, sampel amat kecil N2 tidak lebih dari 8, gunakan tabel nilai U untuk sampel kecil. 2. Sampel yang berukuran lebih besar N2 dari 9 sampai 20, gunakan tabel nilai kritis U dengan memperhatikan alfa. 3. Sampel besar N2 lebih dari 20, gunakan sedekatan sebaran normal. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, tentukan N1 dan N2. 2. Gunakan kedua data pengamatan dan beri peringkat dari data terkecil sampai terbesar. Apabila ada 2 atau lebih data yang sama, gunakan peringkat rata-rata. 3. Hitunglah jumlah peringkat tiap kelompok dan notasikan sebagai R1 dan R2. 4. Hitung U dengan rumus berikut, kemudian pilih nilai U yang lebih kecil dari sampel yang lebih kecil N1, dari sampel yang lebih besar N2. 5. Yang terakhir, menentukan kesimpulan apakah H0 ditolak atau diterima. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apakah ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.